dari semua tempat kita ekspor tuh ada salah satu Kang di daerah kita juga, itu urban legend. Dari saya kecil, dari umur 2 tahun sampai sekarang dewasa, itu cerita masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Kali ini kita ada di acara podcast lagi ya bersama saya Indra. Dan saya juga sekarang gak sendirian nih. Ada seorang dari dunia mistis juga nih, yang katanya pernah eksplor dan mengalami berbagai macam apa tuh namanya, macam apa ya, kejadian-kejadian yang sulit di inilah, di luar nalar manusia gitu. Kita langsung aja kita kenalkan nih Kang PW nih dari Kamijaya Serem Channel. Ya. Kang PW, gimana kabarnya Kang PW? Alhamdulillah baik. Seperti inilah. Gimana Kang PW? Ada yang mau diceritain? Beberapa sih pengalaman saat eksplor dulu gitu. Kalau untuk sekarang kita lagi vakum. Oh, lagi vakum dulu gitu ya. Oke, ditahan dulu ceritanya Kang PW. Oke, mau tahu kelanjutan ceritanya tetap di Kismis, kisah misteri. Oke Kang PW, gimana nih ceritanya? Awal mula Kang PW explore tuh gimana? Awal mula tuh dari kita bikin konten horor itu dari kumpulan anak muda yang ingin ada kegiatan. Dulu kan lagi rame-ramenya explore ya Kang ya. Jadi kita bikin satu nama, yaitu Kamijaya Serem Channel. Itu diambil dari nama kampung kita, Kamijaya. Kamijaya di Dawan Barat. Terus yang berkesan dari semua tempat kita ekspor tuh ada salah satu Kang di daerah kita juga, itu urban legend. Dari saya kecil, dari umur 2 tahun sampai sekarang dewasa, itu cerita masih ada. Berarti udah lama berarti ya? Udah lama banget. Terus jadi kita dulu pas ekspor hari Minggu ya Kang ya. Hari Minggu kita eksplor di gudang, kalau dulu gudang kayu. Disebutin ya, di bundaran Pertamina depan. Nah, itu dulu gudang kayu. Sekarang udah terbengkalai dan banyak banget cerita mistisnya. Dari gudang itu masih beroperasi sampai udah pindah gitu kan. Itu cerita mistisnya masih ada, kental banget di situ. Jadi kita eksplor hari Minggu ya Kang ya. Biasa kita nyari-nyari penampakan. Terus mediasi juga, mediumisasi ya Kang ya. Nah, kita Minggu eksplor sudah selesai. Hari Selasa kita kumpul sama tim yang lain. Sama tim yang lain di masjid. Di masjid kita ngopi, sambil ngopi ada salah satu tetangga kita, teteh-teteh ya. Saya nggak nyebutin nama, pokoknya tetangga saya yang disebut apa namanya, indigo ya. Itu dia bisa tahu kita eksplor sana, si makhluk yang penghuni yang di gudang itu tidak merasa terganggu Kang. Oh, jadi istilahnya welcome gitu. Welcome, malah kita disuruh balik lagi untuk eksplor di situ. Oh, kata si makhluk situnya. Iya, jadi
pas si teteh itu datang ke kita bilang, anak-anak kalian kemarin eksplor ke tempat gudang itu, si makhluknya nggak merasa terganggu. Nah terus dia kayak yang nerawang kayak gitu ya. Di sana banyak makhluk kata dia, ada ular, ada baju merah gitu kan, dan sebangsanya lah ya Kang ya. Nggak lama mungkin terhubung ya Kang ya, dari gudang itu sama ke tempat kita yang kita ngopi tuh, si teteh itu kesurupan Kang. Oh ya, yang tadi yang si teteh itu. Si teteh itu kesurupan yang mungkin si makhluk yang dari dulu itu urban legendnya. Kalau di kita tuh itu disebut si baju merah. Terkenalnya dari dulu si baju merah. Pokoknya kalau konon ceritanya Kang ya, kalau malamnya kita ngelihat baju merah itu, pasti besok ada kecelakaan Kang. Oh itu mitosnya seperti itu? Iya, yang sering. Jadi pas ngelihat penampakan itu, pasti besoknya ada yang kecelakaan. Itu udah pasti tuh? Pasti, kata orang tua dulu. Gitu. Ngeri juga itu kalau ngelihat. Terus? Jadi pas gitu, merinding kalau cerita kayak gitu. Mungkin terhubung ya. Si makhluk masuklah ke si teteh itu. Si baju merah itu masuk sambil mainin rambutnya gini Kang. Dia nunjuk ke kita, kalian yang kemarin ke tempat saya ya gitu kan, saya tunggu kalian gitu kan. Terus dia muji-muji diri sendiri, saya cantik ya, saya cantik gitu, sambil gini, merinding saya juga. Terus jadi dia sering muji diri sendiri, saya cantik ya, kalian tahu nggak, saya tuh cantik banget kayak gitu Kang. Ngeri pokoknya. Ngeri dengernya juga saya. Nah terus dia ngasih tahu bahwa kita disuruh balik lagi ke sana, suruh main lagi gitu Kang. Mungkin tahu kita asli anak situ, anak warga sekitar. Jadi pas kita eksplor tuh dia merasa terganggu Kang. Tuh. Terus dia ngasih tahu fisik dia seperti apa, terus kalau ada yang kecelakaan itu seperti apa dia ngecelakainnya. Oh dikasih itu semua? Jadi rata-rata yang kecelakaan di situ Kang, itu cowok Kang, pria, laki-laki. Udah pasti sampai meninggal. Nggak ada yang nggak meninggal, pasti meninggal. Gitu. Berarti di daerah situ banyak kecelakaan ya Kang? Sering terjadi kecelakaan. Terus gimana? Nah dia ngasih tahu fisiknya, bahwa fisiknya rambutnya panjang, pakaiannya merah ya, pakai baju merah dan segini Kang, cuma sepotong. Maksudnya? Ini nggak ada. Jadi rambutnya tuh panjang sampai tanah, ini nggak ada ke bawah. Dan dia juga ngasih tahu semasa hidupnya dia meninggal tuh karena dibunuh sama pacarnya. Kalian tahu kan, aku cantik, aku terlihat cantik, tapi aku gak punya badan. Tahu? Badan aku dimutilasi sama pacar aku. Ya nanti kita aku nggak tahu badan aku di mana. Aku dibawa sama Nyi Dorong, tapi nggak tahu aku di mana sekarang. Aku ditaruh di situ sama Nyi Dorong. Oh dia cerita? Ya dia dimutilasi, yang bagian atasnya dibuang di sini di dawan itu ya, di bundaran itu sekitar di gudang situ ya. Ya dulu tanah merah katanya. Sambil nyeritain, dia sambil ngerokok Kang, minta rokok, gudang merah gitu kan. Ngerokok? Sambil ngerokoknya juga nggak ada asapnya, gini aja, mungkin sarinya mungkin diambil. Tapi habis kan?
Enggak. Oh enggak, tapi enggak dibakar gitu. Enggak. Oh. Sambil muji, kadang dia muji sendiri gitu. Terus dia ngasih tahu bahwa dia nggak suka ada kafe di samping gudang itu, ada kafe dulu. Oh, jadi sebelahan, pas persis sebelahnya Iya, gitu. ini gudang kayu, ini ada kafe baru di situ. Oh, iya. Terus gimana, Kang? Terus dia nggak suka ada kafe situ. Saya akan bunuh prajurit ininya, prajurit goibnya, katanya gitu, Kang. Dan sampai sekarang kan si kafe itu udah nggak ada. Iya. Berapa, nggak hampir setahun ya itu teh kalau nggak salah. Sebentar kalau salah. Sebentar. Nah, terus dia apalagi ya, ngasih tahu fisiknya, terus yang kecelakaan. Jadi yang kecelakaan itu sama dia pakai rambut. Jadi kata bahasa Sundanya mah dicangret, diikat sama rambutnya, terus jatuh meninggal. Dia bilangnya gitu sama dia yang yang sering terjadi kecelakaan di situ. Itu, Kang. Tapi ngeri juga ya, maksudnya kan katanya ya, orang hantu itu nggak bisa ngebunuh orang gitu kan. Itu jadi gimana tuh, Kang? Ya gimana ya, saya juga gimana ya, mungkin ya kalau namanya makhluk ya, ada yang berbohong ya, mungkin biar nakutin kita juga sebagai manusia. Jadi kita takut sama, wah si hantu ini bisa nyelakain orang gitu kan. Ngeri juga kalau ngeri banget, merinding saya tuh. Terus ceritanya apa lagi di situ? Terus apa ya, oh maaf, Bang, dari tempat Kakang bercerita sama lokasi gudangnya tuh jauh apa? Lumayan lah, Kang, ada sekitar 50 meteran lah. Oh, dekat berarti. Iya, deket ya, satu kampung lah kalau di tetangga sih, kalau misalkan ini tetangga kita. Iya. Makanya dia nggak merasa nggak terganggu pas kita explore gitu kan. Ngeri juga sih tuh ya. Jadi kalau misalnya dia ini nggak kan sempat komunikasi tuh kan ya? Ya. Dia ngasih tahu nggak kalau misalnya biar nggak kecelakaan itu gimana gitu? Oh, ya dia juga berpesan kalau untuk yang melintasi bundaran itu pikiran jangan kosong, gitu kan. Terus minimal Bismillah lah gitu, baca doa kita. Jadi dia ngasih tahu juga. Dan dia juga kenapa bisa sering nyelakain orang, karena dia dendam sama laki-laki. Semua laki-laki. Iya, makanya yang kebanyakan yang kecelakaan di situ tuh laki-laki. Iya, laki-laki kan. Oh, berarti ada maksud tersendiri gitu ya. Segitu ya. So merinding loh, Kang, dari tadi nih. Itu dari apa ya, dulu tuh ibu saya kan kebetulan dulu kan buka warung nasi. Warung nasi waktu itu satu jalur tuh, Kang. Jalannya tuh satu. Kalau sekarang kan ada pembatasnya ya, trotoar di tengah. Kalau dulu satu, Kang. Jadi ibu saya buka warung nasi tuh 24 jam. Sering banget tuh truk-truk yang dulu kan nggak ke tol ya, dulu mah jarang ke tol. Jadi masuknya ke jalan Pantura, gitu, Kang. Dan banyak banget yang mampir kalau setiap malam ke warung nasi ibu saya, Kang. Jadi tidurnya tuh di truk-truk gitu, Kang. Sering banget katanya digangguin gitu, Kang. Oh, dari si sopir truk itu sendiri cerita. Oh, ada yang bangunin cewek pakai baju merah gitu, Kang. Berarti udah ngeganggu sih ya. Iya, itu dulu saya sekitar umur 2 tahun, Kang. Tahu, berarti sekitar tahun 90-an loh. Iya, 90-an. Udah lama banget. Udah lama banget, bener. Terus ada yang pengalaman mistis yang paling ini, yang paling horor gitu, kan? Yang lebih paling horor
Ada di daerah Sentul. Nggak jauh sama Mall Cikampek ya. Jadi kita explore di salah satu tempatnya tuh ada pohon asem gede banget ya. Kalau dari warga sekitar ceritanya tuh sering dengar apa kereta kencana kayak gitu. Apa? Iya itu ya kereta kencana. Kayak gitu. Kita dengar cerita itu, kita explore ke situ, Kang. Itu tempatnya apa, Kang? Itu tempatnya kayak kebun, tengah-tengahnya tuh tangkal asem. Itu kita explore, nyari penampakan, terus kita sesi mediumisasi, dan ada yang kemasukan situ, Kang ya. Dari warga sekitar kemasukan, terus katanya yang masuk karuhun yang di situ. Karuhun yang di tempat itu. Nggak lama dia marah sambil mukul tanah. Saya pingin kepala orang gitu, Kang. Dia minta kepala orang. Itu spontan aja gitu ya, maksudnya bukan dari tim yang kesurupan itu ya? Bukan. Jadi bukan dari tim kita, dari warga sekitar warga yang nonton iya, gitu ya? lagi nonton. Terus nggak lama mediumisasi, kita nyoba masukin ke mediator kita, ternyata nggak masuk. Nggak lama ada yang kesurupan gitu, Kang. Terus itu gimana tuh? Ya apa diturutin atau gimana? enggak lah, kita apa namanya, mengoceh apa ya permintaan si makhluk itu, Kang. Jadi kita sambil dibercandain, akhirnya lupa tuh. Hebat nih Kang Poi ini bisa bercandain makhluk dulu. Terus itu di salah satu di daerah Sentul ya, Kang, masih Dawan juga, Dawan Timur. Dan kita juga ada cerita dari daerah Pucung, Kang. Oh, ini beda tempat beda lagi? tempat ya. Itu yang berkesan tuh, Kang, sampai penontonnya tuh banyak banget yang sampai ada di tempat itu. Mungkin satu RT kali ya, warga tuh ngumpul semua. Jadi ada warga, kebetulan kakak ipar saya gitu, nggak jauh sama tempat yang kita eksplor, Kang. Jadi tempatnya tuh rumah kosong, jadi tengah-tengah warga itu, Kang, si rumah kosong itu tuh. Oh, jadi si tempatnya tuh dikelilingin sama warga-warga. Iya, warga-warga. Jadi dari dulu warga penasaran gitu sama si rumah kosong itu, karena ada cerita ada tukang bakso nih malam-malam, dia diem di situ. Ada salah satu warga ngelewat, nanya, "Kang, Mang mau ngapain di sini?" gitu kan. Saya nunggu mangkok, Kang, lagi ada yang beli. Alah, itu kan rumahnya kosong, kata warga itu kan ke si Amang tukang bakso itu. Masa sih, cina? Kata tukang bakso tadi rame gitu kan. Pas gitu kan udah bayar nih, katanya udah bayar. Dilihat sih uang itu, uang yang dikasih orang yang di rumah kosong itu, ternyata daun, Kang. Nah, dari situ ya, dari situ si Amang tukang baksonya baru sadar. Kaget dia, Kang. Dia kaget, dia pergilah pulang ya. Besoknya dia minta ditemenin sama warga masuk ke rumah kosong itu. Ternyata ada mangkoknya dan baksonya habis. Itu berapa mangkok? Lebih dari 2 lah, kalau nggak salah. Berarti banyak ya? Iya, jadi emang kata Amang baksonya itu banyak orang gitu, Kang. Rame. Habis semua itu bakso? Habis. Aneh ini. Terus? Nah, jadi warga setempat itu penasaran. Ada apa nih makhluknya tuh apa aja di rumah itu, Kang ya. Nah, makanya mereka ngundang kami Jaya Serem Channel untuk eksplor di sana. Kita diundang sama warga situ gitu. Itu yang berkesannya itu pas nyampe sana, bukannya sepi, Kang, malah kayak yang pasar malam,
rame banget, Rame, sumpah rame. Dari warga sekitar, dari apa sepuhnya juga ada datang situ. Kita bingung ya mau eksplornya, ini mau diekspor apa gimana nih. Kita saya nanya ke tim yang lain, ya udah kita lanjut aja gitu kan, sebisanya. Soalnya rame masalahnya Kang, kalau eksplor kan sepi kan. Iya, Soalnya ini rame, ya udah kita eksplor aja lah gitu, nggak apa-apa suara masuk ke audio gitu kan, ke ekspor kita nggak apa-apa. Kita ekspor dari host itu ada yang kemasukan Kang, dia nggak kuat langsung lari ke luar. Oh, dari tim itu? Dari tim, dari kita hostnya. Kita ekspor ke dalam lab ya, lab streaming. Kita nggak lama si host itu keluar, nggak kuat ininya, pegel, sakit katanya. Kita netralisir. Di saat kita netralisir host itu, nggak lama ada yang kesurupan dari warga setempat, jatuh. Jatuh, nggak lama bangun sambil kayak ngibing gitu Kang. Ya, nari jaipong. Iya, nari jaipong kayak gitu. Kita berusaha sebisa kita ngeluarin, akhirnya keluar. Tapi dia nggak sadar, belum sadar. Itu hampir 10 menit di tempat rumah kosong itu, di depan rumahnya, depan rumah kosong itu ya Kang. Ternyata nggak sadar-sadar Kang, si teteh itu ya, yang kesurupan tuh teteh. Terus kita pindahin ke tempat yang agak aman. Situ kita dari sepuh setempat, dari warga setempat yang bisa itu tetap nggak sadar-sadar Kang. Dari tim kita juga udah nyoba ngeluarin, nggak bisa. Nah, terus gimana tuh? Ya kita sebisa mungkin yang kita punya, kita mencoba lagi nyadarin si teteh itu. Dan akhirnya alhamdulillah sadar Kang, sadar. Nggak lama yang warga sekitar ada yang kesurupan lagi. Oh, terus nyambung gitu? Nyambung, itu nyambung, hampir kesurupan massal. Dan dari tim kita menghimbau buat warga setempat jangan dekat-dekat gitu kan, tolong menjauh. Takutnya ini ya apa, jadi kesurupan massal. Iya, kesurupan massal itu udah hampir kesurupan massal lah. Untungnya dihimbau dan akhirnya warga ngerti gitu kan. Langsung jauh gitu. Jauh, akhirnya alhamdulillah yang baru itu yang mau masuk sadar. Cuma si teteh itu masih belum sadar kan, masih sadar ini lagi pingsan lagi gitu. Terus kita selesai, sadar ya, si teteh itu sadar dan kita udah selesai, kita pulang, kita upload pas ke kejadian itu, kita upload videonya di Facebook. Dan ternyata si teteh yang kesurupan itu inbox saya Kang, katanya minta fotonya jangan diekspos, dan dia ngasih tahu katanya saya sering kayak gitu, sering kesurupan kayak gitu. Jadi dia cerita pas kejadian semalam itu yang explore ya Kang ya, dia dibawa, sukmanya tuh dibawa ke rumah kosong itu Kang sama nenek-nenek, dibawa. Iya, makanya susah sadarnya. Iya, susah sadarnya. Iya. Jadi ya harus diambil si sukma itu atau lelembutannya, kata orang Sunda mah ya. Kata si teteh itu, saya bisa sadar karena saya lari katanya dari rumah kosong itu, si sukmanya tuh. Dia cerita kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Saya disekap sama nenek-nenek di rumah kosong itu. Untungnya saya bisa lari katanya. Kalau nggak lari saya mungkin di situ terus gitu Kang. Oh, ini udah ngancem nyawa juga gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan amit-amit ya, kalau misalkan ada kejadian nggak balik lagi, kita tanggung jawab. Iya, masalahnya kan udah nggak bisa sadar lagi kalau misalnya sukmanya udah masuk gitu kan. Benar, susah. Dan itu pengalaman yang menurut saya berkesan Kang. Wis, ngeri-ngeri nih pengalamannya.
kita di channel kami Jaya Serem Channel itu enggak ada settingan sama sekali, Kang. Jadi ada hantu ya kita bilang ada, kalau enggak ya kita enggak bilang enggak ada gitu. Iya, jadi apa adanya aja. Apa gitu adanya, ya. betul. Iya, iya, iya. Nah, Kang, pas si teteh kesurupan, kita balik lagi, Kang ya. Iya. Pas si teteh kesurupan itu yang tadi di mana tuh Kucung itu Kucung. ya. Dia cuma joget aja apa punya pesan-pesan atau ngomong? Joget disuruh aja. Ngomong juga nggak mau. Nggak mau. Dia cuma ngegerakin badannya, ngibing sebentar langsung jatuh pingsan. Oh, jadi nggak sempat komunikasi dulu ya, Kang? Enggak. Disuruh ngomong juga enggak. Nah, akhirnya yang terungkap di sana tuh apa tuh? Sosoknya itu jadi warga nggak penasaran bahwa di situ ada sosok nenek-nenek, Kang. Nenek-nenek, anak kecil gitu. Jadi mungkin sedikit menjawab rasa penasaran warga. Ya, betul. Alhamdulillah kita bisa memecahkan sedikit rasa penasaran di itu warga. Jadi suatu kebanggaan juga ya, Kang ya. Alhamdulillah, Kang. Kalau kita berhasil untuk menguak mitos itu ya, Kang ya. Iya, benar. Suatu kebanggaan juga itu. Dan yang pertama tuh yang urban legend yang si baju merah itu juga saya dari kecil sampai sekarang baru tahu cerita sebenarnya. Iya. Kenapa ada si baju merah di bundaran? Itu jawabannya. Tapi iya, dia ngasih tahu. Sampai sekarang itu masih ada tapi? Masih ada, cuma sekarang mungkin nggak dominan kayak dulu. Gitu, Kang. Ya mungkin orang-orang juga masyarakat yang lewat ya sekarang ya mungkin lebih ngerti gitu kan, sebelum bepergian baca doa dulu, Kang, gitu. Makanya Sobat Jagat, bagi yang mau berpergian nih kemanapun ya minimal kita baca bismillah dulu ya, Kang. Ya, betul. Biar kita diselamatkan gitu dari makhluk-makhluk yang jahil lah, istilahnya kan termasuk yang jahil ya, Kang. Iya, betul. Gitu. Sampai nyelakain kayak gitu. Terus ada lagi ya, Kang, yang ini? Nggak ada kayaknya. Jadi yang lebih berkesan itu yang tiga itu. Yang tiga itu yang di daerah Dauan Barat, terus Sentul, Dauan Timur, sama Pucung, Kota Baru. Nah, kalau yang minta kepala itu, kan di situ udah minta kepala tuh tadi tuh dikecoh ya? Ya, dikecoh. Akhirnya tuh gimana tuh? Ya akhirnya kita ngeluarin si makhluk itu, Kang. Tapi mau gitu? Ya nggak mau tadinya, nggak mau. Cuma kan namanya makhluk sama manusia kan gitu kan, lebih kemuliaan manusia. Jadi bisa lah diambil gitu. Alhamdulillah. Nah, dari pengalaman Kang PW ini nih ya, dari kan udah banyak tuh ya eksplor ke sana kemari gitu. Apa ada dampak ke keluarga atau ke sendiri gitu? Untuk dampak sih alhamdulillah nggak ada, kan. Dari tim juga nggak ada. Jadi kalau ada pun kita bisa menetralisirnya. Oh, udah dinetralisir dulu ya. Gitu. Jadi sesudah kita eksplor kita nggak langsung pulang, Kang. Kita ke masjid, kita ambil wudhu, kita diam dulu situ sambil netralisir, baru kita pulang. Ya, kami Jaya Serem ini kan channel yang cukup booming di zamannya ya, kan ya. Cukup terkenal gitu waktu banyak penelusuran gitu. Nah, dari situ sekarang lagi vakum dulu Kang Poe. Dari situ Kang Poe punya apa ya, kalau ini tuh ada nggak suka ada nggak sih gangguan yang lain gitu, Kang Poe? Alhamdulillah. Di luar dari explore gitu, Kang. Alhamdulillah sih nggak ada, Kang. Semua tim juga nggak ada? Nggak ada sama sekali, alhamdulillah ya. Berarti persiapannya matang ya? Ya nggak terlalu matang sih, jadi gimana ya, kita spontan sih, Kang, ya. Kita nggak apa ya, sebelum
kan ada ritualnya mungkin ya kalau yang punya ilmu. Kalau Iya, kita iya. kan keyakinan diri kita ya sampai sekarang dengan keyakinan itu ya alhamdulillah nggak ada dampak apa-apa Kang. Malah lebih ada poin-poinnya kita eksplor kayak gitu. Oh iya, Kita bisa tahu si makhluknya seperti Iya. apa. Terus yang tadinya saya penakut Kang, alhamdulillah sekarang lebih menakut. Enggak, jadi lebih apa ya? Lebih apa ya namanya? Dulu nih penakut banget. Sekarang alhamdulillah enggak. Semenjak explore Ya agak berani lah gitu ya. berani alhamdulillah. Berani. Cukup merinding juga, terutama tadi pas ceritain yang si baju merah Iya. kan merinding saya. Kalau itu dominan Kang kalau di daerah situ. Tapi sampai sekarang tuh enggak, oh iya, sekarang tuh enggak ada kecelakaan lagi, jarang Enggak sih ada, ya. jarang. Udah ini gitu. Alhamdulillah. Semenjak Kang Kowe explore di situ mungkin ya. Mungkin. Iya, maksudnya nggak banyak lagi di situ tuh, udah jarang. Udah jarang sekarang. Ya, Emang biasanya gini Kang, kalau menjelang Idul Fitri itu hari-hari besar biasanya. Nih, cukup merinding nih di episode hari ini. Kayaknya masih ada kamu yang mau diceritain? Sudah cukup lah. Cukup ya. Salah itu yang berkesan 3 itu. Kang Kowe ini yang senior kita lah istilahnya. Tuh ya udah kalau gitu terima kasih Kang Kowe Oke, udah sama-sama. berkenan hadir di tempat kami. Sukses terus, mudah-mudahan gak vakum lagi nih. Amin. Kalau mau ikut ke kami juga sih boleh. Sekarang lebih fokus ke keluarga sama iseng-iseng bikin live streaming kayak gitu iya. Kang. Siapa tahu yang mau tanya-tanya atau ngeliat live streamingnya Kang Kowe bisa di mana kamu? Di Facebooknya aja. Oh, ke Facebook apa tuh? Namanya PW Faturrahman. PW Faturrahman. Faturrahman ya. Nanti saya tulis di kolom deskripsi. Oke, buat sobat jagat nih yang pokoknya yang penasaran gitu sama kontennya Kami Jaya Serem ya, masih ada kan ya? Masih ada. Bisa dilihat di Facebooknya juga, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Oke Kang Kowe, terima kasih Kang Kowe. Sama-sama. Semoga sehat selalu Kang Kowe. Amin. Oke, gitu aja guys ya untuk podcast kali ini. Buat kalian yang punya cerita atau yang punya tempat horor, bisa kirim ke alamat email kami di jagatpasundan19 dan dukung juga konten kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, bapak ibu kalian, paman, bibi, atau siapapun yang suka dengan konten horor. Langsung aja bagiin. Oke, cukup sampai di sini aja podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.